kesaksian dari Aib itu didebat oleh banyak masyarakat di situ ya, karena nggak ada warung katanya di situ kan, warung rokok nggak ada. Terus kemudian kembali lagi bersama kita berdua. Siapa nih yang sudah kangen ngerumpi bareng kita nih ya? Sudah sekian lama kita nggak ngerumpi. Biasanya kita ngerumpi tentang pervolian Indonesia, karena Proliga masih libur lama sekali ya. Kita sampai gabut nungguin gitu. Kita mau membahas yang lagi hits nih, yang lagi hangat-hangatnya nih, yaitu kasus Vina Cirebon. Nah, kasus ini begitu mendapatkan perhatian banyak sekali ya dari para penggede-penggede atau pengacara kondang, bahkan banyak sekali yang menyoroti. Kemudian Bapak Jokowi juga, bahkan sampai di pelosok-pelosok desa kayak di sini nih. Rame kita juga di sini diperbincangkan ya oleh masyarakat ya. Benar. Nah, yang terbaru adalah ditangkapnya DPO Peggy. Nah, menurut kalian nih, kalian setuju nggak nih atas ditangkapnya Peggy ini sebagai tersangka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau masnya nih setuju nggak nih? Saya jujur sangat sanksi sekali kalau Peggy ini dia menjadi tersangka ya. Sanksi sekali letak kebenarannya. Alasannya karena ya saya melihat itu silsilah dari keluarga ya, bahwa menurut ungkapan dari keluarga, Peggy ini adalah seorang tulang punggung dari keluarga sebagai pengganti bapaknya gitu. Lagi juga disaksikan oleh masyarakat setempat, terutama lingkungan se-RT ya. Kalau misalkan Peggy, saya rasa memang dia kehidupannya itu mapan, dia seorang ketua geng motor, saya rasa juga tidak akan mungkin ada pembelaan dari orang-orang di lingkungannya kayak gitu. Karena ya masyarakat ini sepertinya itu dia bisa reaksi ya. Betul. Melakukan adanya satu pembelaan itu ya karena mungkin menurut mereka itu dengan apa yang mereka saksikan, kehidupan Peggy ini kayaknya tidak masuk akal gitu. Dia itu menjadi tersangka ya, seperti yang dituduhkan, seperti dia katanya ketua geng motor, dia otak daripada peristiwa ini kayak gitu. Lagi juga melihat usia ya, Peggy ini kan usianya 27 ya kan, yang sudah tersangka yang lain itu yang sudah ditangkap, yang sudah divonis itu kan ada yang usia 31. Logisnya pada saat itu yang namanya anak muda ya, anak muda ini usianya lebih muda, yang Peggy 27 yang sekarang nyuruh yang 31 itu masuk di akal apa enggak? Iya kan? Enggak masuk akal sih. Iya. Kalau ada anak kecil yang nyuruh orang lebih dewasa, siapa lo malah ditempeleng bisa, iya kan? Itu logikanya. Masih banyak lagi semacam kayak argumen-argumen yang menguatkan kesangsian saya ini gitu. Bahkan dari teman-temannya di Kuli Bangunan itu kan bersedia gitu ya menjadi saksi kalau Peggy ini tidak bersalah gitu. Saya rasa ya kalau itu mah wajar-wajar aja ya. Karena setiap kasus itu udah pasti apapun caranya, saksi itu pasti akan dihadirkan. Entah bagaimanapun ceritanya seperti itu. Akan tetapi saya tidak membela si Peggy ya. Saya justru melihat menggunakan logika saya, menggunakan akal sehat saya gitu. Banyak argumen-argumen yang sepertinya itu nggak masuk di akal gitu kalau dia itu menjadi pelaku utama gitu. Dengan kasus ini para Peggy di seluruh Indonesia kayaknya bikin klarifikasi ya, bukan saya loh gitu ya. Bahkan sampai di luar dari Cirebon ya. Iya benar sekali. Nah di era yang modern seperti ini kita pasti butuh yang namanya fakta ya, fakta dari setiap peristiwa yang terjadi pada kasusnya Vina ini. Nah kalau menurut kalian nih, kesurupan Linda sahabat dari Vina ini apakah bisa dipercaya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut masnya nih gimana nih? Berbicara tentang kesurupan, kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman ya,
percaya atau tidak dengan kesurupannya Linda, tapi buat orang yang nggak percaya dengan adanya kesurupan, itu saya rasa ya tidak mempercayai adanya sebuah kitab-kitab suci. Itu dalam pandangan saya ya. Karena juga di Islam sendiri seperti ada jin korin, seperti ada makhluk siluman, ya kan? Betul. Termasuk dari sisi kebudayaan, ada sedulur sejati, ada kakang kawah di hari-hari, mungkin dengan budaya yang lain, ada juga hanya mungkin beda penyebutan namanya kayak gitu. Tapi dengan kesurupannya Linda, ini saya rasa ya jangan dipandang dengan sebelah mata. Seperti ya, boleh tidak mempercayai, tapi juga perlu saya rasa untuk diwaspadai. Karena mungkin dengan adanya kesurupan itu bisa memberikan satu petunjuk-petunjuk kayak gitu. Jadi kita tidak bisa kita menzat apakah dia itu benar kesurupan atau tidak. Itu saya rasa kita itu sama aja negative thinking. Jadi kita ambil yang positifnya aja. Dampak daripada reaksi yang diberikan oleh Linda ini, kira-kira langkah apa yang harus diperbuat oleh orang-orang yang punya wewenang di dalamnya. Saya rasa kayak gitu. Percaya atau tidak percaya itu kembali lagi ke dalam diri kita. Nah itu kan ya tetap nggak bisa jadi patokan gitu nggak ya. Bisa. Tapi paling nggak kan kita harus bisa mengambil petikan positifnya. Kalau ada satu kejadian seperti itu lalu dipandang negatif thinking terus tanpa adanya pemeriksaan, itu juga saya rasa malah salah total. Itu sama aja mengabaikan budaya sendiri, iya kan? Mengabaikan apa yang sudah diturunkan oleh nenek moyang, walaupun memang yang dibutuhkan klarifikasi ini adalah sebuah fakta, misalkan video ya, bahkan saksi-saksi aja seolah sekarang di nomor berapa kan lebih ke semacam kayak barang bukti seperti itu kan. Nah ini kan ada saksi yang bernama Aep dan juga Mel-Mel. Nah akhir-akhir ini mendadak menghilang. Nah kalau menurut pendapat kalian nih guys, kenapa nih? Apa penyebabnya nih? Kalau menurut Masnya apa nih? Ya saya rasa dia mungkin tidak cukup percaya diri. Satu ya argumen saya. Yang kedua mungkin dia mendapat satu buah perlindungan semacam itu. Cuma jujur dengan kedua saksi ini saya sama sekali nggak percaya. Jadi saya pikir itu hanya skenario, hanya pintar-pintar mereka. Entah itu apa dia itu saksi dari mana asalnya ya, pokoknya saya nggak percaya. Karena saya pikir ya nggak masuk di logika. Apalagi kemarin di debat ya, kesaksian dari Aep itu didebat oleh banyak masyarakat di situ ya. Karena nggak ada warung katanya di situ kan, warung rokok nggak ada. Terus kemudian dari Mel-Mel ini sendiri juga saya melihatnya itu lebih, kalau orang berbicara benar, dia merasa bahwa kesaksiannya itu nggak ada yang dia tutup-tutupi, dia itu nggak akan takut untuk menampilkan wajah kayak gitu. Ini juga dari keterangan yang sudah diberikan itu saya nggak masuk di dalam sket otak saya gitu. Jadi pikir saya ini orang kalau terlalu dalamin, berfokus pada kedua saksi ini, saya rasa hanya akan membuang-buang waktu saja gitu. Karena letak kebenarannya itu kayaknya sangat jauh banget dari logika gitu. Ya ditakutkan malah ini jadi mengelabuhi gitu ya. Jadi kasus ini semakin samar atau gimana itu yang gitu. Ditakutkan. Jauh dari fakta gitu kan. Ya, takutnya. saya sangat berharap sekali nanti dari apa namanya semacam kayak CCTV atau mungkin ada barang bukti, kalaupun mungkin ada benda tumpul kayak gitu ya, dengan adanya tes DNA katanya terjadi pelecehan itu kan, saya lebih berfokusnya ke situ. Tapi kalau untuk masalah saksi, untuk masalah kesurupan, itu saya rasa nanti cukuplah untuk dijadikan sebagai timang-timang kayak gitu juga. Mungkin sumber trafficnya ini dari Linda, adanya kesurupan ya Linda perlu diperiksa, terus kesaksian apakah dia mengetahui peristiwa itu atau mungkin ada sesuatu yang bisa dikorek dari Linda ini kan bisa. Jadi kita nggak boleh menyimpulkan hanya masalah kesurupannya semata gitu. Nah ngomongin soal bukti CCTV nih, akhir-akhir ini banyak sekali beredar ya CCTV dari kejadian
beberapa tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu dari kasus Vina ini. Nah, menurut kalian nih guys, apakah rekaman ini sebuah fakta atau hanya rekayasa ya orang-orang iseng gitu ya? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut Masnya ini asli apa enggak nih? Saya rasa juga apalagi media sosial itu sekarang kan menyangkut dengan yang namanya ada ininya ya, ada sejumlah nominalnya semacam itu ya, semacam mungkin ditumpangin untuk ketenaran supaya bisa viral kayak gitu kan, itu pansos gitu ya. itu bisa juga mungkin tidak berani menyampaikan, jadi ya bercampur baur lah. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau di era zaman modern seperti ini, apalagi letaknya itu di jalan raya, di areal penting ya, seperti ada sekolahan, di situ ada bengkel-bengkel, semacam ada Indomaret ya. Betul. Apalagi di situ wilayah jembatan kan, ada jembatan ya. Itu flyover ya. Flyover. Nah, itu saya rasa untuk CCTV itu udah pasti ada di situ. Hanya saja ya nanti kita tunggu saja apakah CCTV yang asli itu disebarluaskan atau tidak ya. Nah, ini kita sama-sama tunggu kayak gitu. Nah, sayangnya CCTV yang beredar itu, rekaman CCTV yang beredar itu tidak diserahkan kepada ahli digital gitu. Kalau ahli digital kan pasti tahu, oh ini editan, oh ini asli gitu kan, pasti tahu kan gitu. Ya karena yang saya lihat itu yang menyebarkan video itu nggak hanya cuma 1 atau 2 motif, tapi banyak sekali. Nah, otomatis kan, tapi kemarin saya sempat mendengar kok beritanya bahwa sudah ada yang dicek ya, dan ternyata itu tidak benar kebenarannya gitu. Nah, saya sangat berharap sekali nanti, saya rasa pasti ada lah yang asli ya. 8 tahun mereka yang berkecimpung di dalam CCTV kayak gitu ya, mungkin kalau memori sudah habis kan kereset biasanya ya. Benar. Cuma saya rasa itu nanti bisa dikuak lah, itu bisa ditelusuri saya rasa untuk mereka para ahli-ahli masalah CCTV. Iya benar. Untuk polisi pastinya punya tim ya, mungkin hacker atau yang ahli dalam bidangnya gitu, yang untuk melacak rekaman-rekaman CCTV tersebut gitu. Oke guys, kalau membahas tentang kasus Vina ini nggak akan ada habisnya ya. Sampai sekarang juga kita masih menunggu-nunggu fakta dari kebenaran kasus ini, yang salah ini siapa sebenarnya gitu kan. Semoga kasus ini bisa terang ya, nggak ada yang ditutup-tutupi, dan kasus ini cepat selesai gitu. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.